Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kajian hukum mengenai standar operasional prosedur layanan fisioterapi. Berikut anggotanya. 1. Khina Aulia, 2. Rafa Kirana, 3. Raras Narendra, 4. Ridho Wicaksono, 5. Sabina Aelida. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang. SOP atau standar operasional prosedur sangat penting dalam fisioterapi untuk menjamin kualitas dan efektivitas pelayanan. SOP memberikan pedoman yang jelas bagi fisioterapis dalam menjalankan tugasnya mulai dari asesmen, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya SOP, pelayanan fisioterapi menjadi lebih konsisten, standar, dan aman bagi pasien. SOP memastikan semua fisioterapis mengikuti prosedur yang sama, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga. Ini penting karena setiap pasien memiliki kondisi yang unik, dan SOP membantu memastikan bahwa semua pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Next, ada tujuan penulisan untuk memberikan pelayanan fisioterapi yang berkualitas dan terukur, untuk melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan fisioterapi, untuk meningkatkan kepuasan pasien atau klien terhadap pelayanan fisioterapi. Dan berikut ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup standar operasional prosedur atau SOP fisioterapi mencakup berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. SOP ini mengatur penerapan standar pelayanan pada pasien dalam semua kasus. Selain itu, SOP fisioterapi mencakup aspek keselamatan kerja, seperti pembinaan, sarana prasarana, peralatan, lingkungan kerja, dan sanitasi. Next. Kemudian ada dasar hukum atau peraturan terkait. Permenkes nomor 65 tahun 2015. Peraturan mengatur standar pelayanan fisioterapi harus diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada juga Permenkes nomor 80 tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis, termasuk kualifikasi, kewenangan, dan kode etik yang harus dipatuhi oleh fisioterapis dalam praktik mereka. Next. Ada keputusan Menteri Kesehatan. Selain Permenkes, ada juga keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan fisioterapi, seperti Keputusan Menteri Kesehatan RI 0517 Menkes SK 7/2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 778 Menkes SK 8/2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Adapun undang-undangnya, regulasi terkait fisioterapi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Next. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Manda ya. Bab 2 yaitu pengertian dan konsep dasar SOP layanan fisioterapi. Yang pertama ada definisi SOP dan konsep dasar SOP layanan fisioterapi. SOP fisioterapi adalah dokumen yang berisi serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh fisioterapis atau tenaga kesehatan terkait dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi. SOP meliputi langkah-langkah mulai dari persiapan pasien, pemeriksaan, penanganan, hingga evaluasi dan dokumentasi. Tujuannya yaitu untuk memberikan standar pelayanan yang berkualitas, efisien, dan aman.
Selanjutnya ada konsep dasar SOP pelayanan fisioterapi. Yang pertama ada standar dan konsistensi. SOP memastikan bahwa setiap tindakan fisioterapi dilakukan dengan standar yang sama, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga dan hasil yang dicapai juga dapat diprediksi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. SOP membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan fisioterapi, karena petugas dapat fokus pada tindakan sesuai dengan SOP tanpa harus mempertimbangkan langkah-langkah lain. Yang ketiga, pencatatan dan evaluasi. SOP juga mencakup langkah-langkah pencatatan hasil pelayanan fisioterapi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, komunikasi dan edukasi. SOP juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan edukasi bagi pasien dan keluarga terkait dengan prosedur pelayanan fisioterapi yang akan mereka terima. Yang kelima, fisioterapi sebagai pelayan kesehatan. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Yang keenam, SOP sebagai pedoman pelaksanaan. SOP dalam fisioterapi berfungsi sebagai pedoman bagi fisioterapis dalam melaksanakan tindakan pelayanan, mulai dari asesmen, intervensi, evaluasi, hingga pencatatan hasil. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat SOP. Yang pertama, tujuan SOP fisioterapi. Ada standarisasi. SOP memberikan pedoman yang jelas dan konsisten tentang cara melakukan fisioterapi, sehingga semua fisioterapis dapat melakukan prosedur dengan cara yang sama. Yang kedua, efisiensi. Dengan mengikuti SOP, fisioterapis dapat bekerja lebih efisien dan efektif, menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga, ada kualitas. SOP membantu meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi dengan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar. Yang keempat, keamanan. SOP dapat mengurangi resiko kesalahan dan komplikasi selama tindakan fisioterapi, sehingga pasien dan fisioterapis lebih aman. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. SOP memudahkan evaluasi dan monitoring kualitas pelayanan fisioterapi. Data dari SOP dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada manfaat SOP fisioterapi. Di antaranya yaitu ada kualitas pelayanan, pengurangan kesalahan, peningkatan efisiensi, pelayanan yang konsisten, peningkatan pemahaman, dan peningkatan dokumentasi. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penyusunan SOP. Yang pertama yaitu kemudahan dan kejelasan. SOP harus mudah dipahami dan diterapkan oleh semua staf, bahkan yang baru, sehingga tidak ada kebingungan dalam pelaksanaan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. SOP harus dirancang untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya, serta memberikan hasil yang maksimal bagi pasien. Yang ketiga, keselarasan. SOP harus sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, keterukuran. SOP harus memungkinkan untuk diukur dan dievaluasi, sehingga kualitas pelayanan fisioterapi dapat terus ditingkatkan. Yang kelima, dinamis. SOP harus bersifat dinamis karena dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasien. Yang keenam, berorientasi pada pasien. SOP harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pasien, serta memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Yang terakhir, kepastian dan kepatuhan hukum. SOP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu bab 3, kerangka hukum dalam layanan fisioterapi. Yang pertama ada Undang-Undang Kesehatan dan regulasi terkait. Kerangka hukum dalam layanan fisioterapi di Indonesia meliputi beberapa peraturan dan undang-undang. Antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Sedangkan mengenai regulasi terkait lainnya meliputi yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi fisioterapis. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang praktik fisioterapi. Peraturan Menteri Kesehatan tentang praktik fisioterapi di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Beberapa poin penting dari peraturan tersebut yaitu
Yang pertama ada tujuan dan sasaran. Tujuannya yaitu memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasarannya fisioterapis, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah atau pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya ada standar pelayanan fisioterapi. Ada penyelenggaraan pelayanan fisioterapি harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan dilaksanakan oleh fisioterapis yang kompeten. Yang kedua, manajemen pelayanan fisioterapi harus efektif dan efisien untuk memastikan kualitas pelayanan. Yang ketiga, sumber daya. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelayanan fisioterapi. Selanjutnya ada cakupan pelayanan, ada 4, yaitu pelayanan fisioterapi di puskesmas, pelayanan fisioterapi di rumah sakit umum, pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus, dan pelayanan fisioterapi di praktik mandiri. Yang terakhir ada proses pelayanan, ada asesmen pasien, penegakan diagnosis, perencanaan intervensi, serta intervensi itu sendiri. Selanjutnya ada kode etik dan standar profesional fisioterapis. Kode etik fisioterapis di Indonesia mengatur tentang prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh fisioterapis dalam menjalankan praktek. Prinsip-prinsip etika tersebut antara lain yang pertama menghormati hak pasien atau klien, memberikan pelayanan yang berkualitas, menjaga kerahasiaan pasien atau klien, menghindari konflik kepentingan, dan mengembangkan kemampuan profesional. Standar profesional fisioterapis Indonesia mengatur tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh fisioterapis untuk menjalankan praktek. Kompetensi tersebut antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya ada peraturan tentang perlindungan pasien dalam layanan kesehatan. Perlindungan pasien dalam layanan kesehatan di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan. Hak-hak pasien yaitu terdiri dari hak atas informasi, hak atas kerahasiaan, serta hak atas pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ada peraturan tentang perlindungan pasien dalam layanan kesehatan. Tanggung jawab tenaga kesehatan yaitu memberikan informasi yang akurat, menjaga kerahasiaan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, bab keempat ada struktur dan isi SOP layanan fisioterapi. Yang pertama masuk ke prosedur pengajian pasien. Pengajian pasien fisioterapi adalah tindakan mengumpulkan data pasien secara sistematis untuk mengetahui masalah dan menentukan terapi yang tepat, serta menegakkan diagnosis fisioterapi sebelum terapi dilakukan. Pengajian ini meliputi yang pertama ada anamnesis umum, yang kedua ada anamnesis khusus, yang ketiga ada pemeriksaan, dan yang terakhir ada pemeriksaan fisik. Yang kedua ada rencana intervensi dan terapi. Dalam tahap indikasi fisioterapi, identifikasi kejadian yang tidak dikehendaki menjadi pertimbangan utama saat menentukan jenis intervensi yang tepat. Penentuan jenis intervensi ini mencakup 5 modalitas utama yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan spesifik. Next. Yang ketiga ada pelaksanaan terapi dan teknik fisioterapi. Penerapan metode terapi didasarkan pada pola aplikasi, baik intermiten yang memberikan interval istirahat maupun kontinu yang menyediakan stimulus berkesinambungan. Presisi dosimetri terapeutik diartikulasikan melalui parameter intensitas yang mengukur kekuatan stimulus, frekuensi yang menentukan repetisi temporal, tipe yang mengklasifikasi karakteristik modalitas, durasi yang menspesifikasi rentang aplikasi, dan repetisi yang mengkuantifikasi pengulangan prosedural. Kesemuanya berkontribusi terhadap efektivitas intervensi dan pencapaian tujuan rehabilitatif yang optimal. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi terapi. Pada tahap akhir proses fisioterapi harus melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh fisioterapi sesuai tujuan perencanaan intervensi. Dapat berupa kesimpulan, termasuk dan tidak terbatas pada rencana penghentian program atau merujuk pada dokter atau profesional lain terkait Board Fisioterapi 2019. Kewenangan melakukan evaluasi atau reevaluasi diberikan berdasarkan hasil kredensial fisioterapi yang didapatkan oleh pimpinan fisioterapi. Next.
Yang kelima ada dokumentasi dan pencatatan layanan. Dokumentasi layanan fisioterapi merupakan komponen integral dalam praktik berbasis bukti yang menjamin kualitas dan kontinuitas perawatan. Sistem pencatatan komprehensif meliputi 8 aspek utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada pencatatan hasil anamnesa yang mencakup informasi riwayat medis, keluhan utama, dan faktor kontekstual yang diperoleh melalui wawancara tertutup. Yang kedua ada dokumentasi hasil tes dan pengukuran, merekam data objektif dari berbagai parameter fisiologis dan fungsional, menciptakan baseline yang menjadi acuan evaluasi. Yang ketiga ada pencatatan problematik fisioterapi, mengidentifikasi dan mengkategorikan limitasi fungsional secara sistematis berdasarkan temuan klinis. Yang keempat ada diagnosis fisioterapi, yang kelima ada rencana intervensi, yang keenam ada proses intervensi, yang ketujuh ada dokumentasi evaluasi, dan yang kedelapan ada pencatatan edukasi dan program rumah memberikan paduan aktivitas mandiri yang mendukung keberlanjutan terapi di luar sesi klinis. Next. Yang keenam ada tindak lanjut pasien. Tindak lanjut pasien pasca intervensi fisioterapi merupakan komponen esensial yang menjamin keberlanjutan dan efektivitas program rehabilitasi. Evaluasi kemampuan fungsional pasien dilakukan secara sistematis melalui pengukuran parameter-parameter objektif, meliputi peningkatan kekuatan otot, pengurangan intensitas nyeri, dan perluasan lingkup gerak sendi. Aspek edukasional menjadi pilar penting dalam tindak lanjut, di mana fisioterapis memberikan instruksi komprehensif mengenai latihan mandiri, modifikasi pola aktivitas harian, serta pentingnya asupan nutrisi dan hidrasi yang adekuat untuk mendukung proses pemulihan jaringan. Next. Yang kelima, selanjutnya bab 5, yaitu tentang aspek hukum dalam penerapan SOP fisioterapi. Yang pertama, ada perlindungan hukum bagi fisioterapi. SOP fisioterapi memberikan acuan yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga fisioterapis memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting agar fisioterapis dapat bertindak sesuai dengan kompetensi profesional tanpa takut terhadap tuntutan hukum selama mengikuti standar yang berlaku. Yang kedua ada perlindungan hukum bagi pasien. Perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar pelayanan dan tanggung jawab fisioterapis. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, profesional, dan sesuai standar. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan, pasien dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, baik melalui pengadilan maupun mediasi. Next. Yang ketiga ada tanggung jawab hukum dalam pelayanan SOP. Fisioterapi bertanggung jawab menjalankan pelayanan sesuai SOP dan standar profesi yang diatur oleh peraturan kesehatan, termasuk memiliki surat tanda registrasi atau STR. Mereka harus memberikan pelayanan kompeten, mendokumentasikan tindakan secara lengkap, dan menjaga kerahasiaan pasien. Kepatuhan ini melindungi pasien dan fisioterapis dari risiko hukum. Pelanggaran SOP dapat berakibat pada tuntutan hukum, sehingga penerapan SOP dan kode etik sangat penting untuk menjamin pelayanan yang aman, profesional, dan bertanggung jawab. Yang keempat, ada implikasi hukum atas pelanggaran SOP. Pelanggaran SOP fisioterapi dapat berakibat pada sanksi pidana, administratif, hingga pencabutan izin praktik. Fisioterapis yang lalai dan menyebabkan kerugian pasien bisa menghadapi tuntutan hukum perdata maupun pidana. Selain itu, pelanggaran SOP merusak reputasi profesional dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SOP sangatlah penting untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kualitas pelayanan. Next. Yang keenam, ada peran fisioterapis dalam penerapan SOP. Yang pertama, tanggung jawab fisioterapis dalam penyusunan dan penerapan SOP. Fisioterapis memiliki tanggung jawab penting dalam penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur fisioterapi untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar profesi. Berikut peran dan tanggung jawab utama fisioterapi terkait SOP adalah yang pertama tentang penyusunan SOP, yang kedua pelaksanaan SOP. Next.
Yang ketiga, pertanggungjawaban profesional. Yang keempat, dokumentasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi dan evaluasi SOP. Next. Dan yang terakhir, pelindungan hukum. Yang kedua ada pelatihan dan sertifikasi fisioterapis. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi fisioterapis dalam menjalankan tugas pelayanan, termasuk asesmen, intervensi, dan rehabilitasi pasien. Sertifikasi berupa surat tanda registrasi wajib dimiliki fisioterapis sebagai legalitas praktik. Organisasi profesi dan institusi pelatihan yang terakreditasi berperan dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme fisioterapis. Pelatihan diadakan di berbagai tingkat, mulai dari pusat hingga daerah, dengan tujuan standarisasi kompetensi dan peningkatan mutu pelayanan fisioterapi secara nasional. Pelatihan yang terstandar ini juga memberikan perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan praktiknya. Yang ketiga ada penegakan etika dan profesionalisme dalam pelayanan fisioterapi. Fisioterapis wajib menghormati hak dan martabat pasien, memberikan pelayanan yang aman, kompeten, jujur, dan sesuai standar profesi. Mereka harus menjaga kerahasiaan, memberikan informed consent, serta menghindari praktik ilegal. Fisioterapis juga wajib berpraktik dalam lingkup kewenangan dan kompetensinya, melakukan dokumentasi yang akurat, serta terus mengembangkan kompetensi profesional. Organisasi profesi seperti Ikatan Fisioterapi Indonesia berperan dalam pengawasan dan pembinaan agar kode etik dijalankan dengan baik. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada sanksi disipliner, termasuk pencabutan izin praktik. Dengan demikian, penegakan etika dan profesionalisme sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi fisioterapi. Next. Selanjutnya ada tantangan hukum dalam pelaksanaan SOP fisioterapi. Pertama, perselisihan dan sengketa hukum dalam pelayanan fisioterapi. Pengaturan perlindungan hukum profesi fisioterapis dalam menjalankan amanah profesi dalam praktiknya. Profesi fisioterapi seringkali menghadapi intervensi dan profesi lain, terutama melalui surat rujukan atau permintaan tertulis yang menyebutkan intervensi teknologi fisioterapi spesifik. Situasi ini memunculkan beberapa masalah seperti pelanggaran kode etik, ketidakmampuan menghargai profesi lain, pelayanan yang tidak maksimal, dan kode hukum. Masalah hukum dan perlindungan hukum yang diperlukan. Pelanggaran SOP dalam kasus ini menunjukkan berapa pentingnya perlindungan hukum bagi fisioterapis dalam menjalankan tugas mereka secara profesional. Menurut Pasal 2 Permenkes RI nomor 65 tahun 2015, pengaturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk yang pertama memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan dan melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Next. Tanggung jawab dan pengakuan profesi fisioterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023, Pasal 16, fisioterapi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan fisioterapi yang meliputi asesmen fisioterapi yang berisi pemeriksaan dan evaluasi, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi fisioterapi, dan reasesmen atau revisi intervensi. Lalu yang kedua ada tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik. Bentuk pertanggungjawaban bagi seorang fisioterapis yang membuka praktik mandiri apabila terjadi suatu malpraktik dalam memberikan pelayanan fisioterapi adalah pertanggungjawaban secara langsung dikarenakan praktik fisioterapi mandiri mengatasnamakan diri fisioterapis yang mendirikan praktik mandiri secara pribadi, dan praktik fisioterapi mandiri tidak berasosiasi dengan rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas tertentu. Next. Selanjutnya ada studi kasus dan analisis hukum. Yang pertama, kasus hukum yang berkaitan dengan SOP layanan fisioterapi. Praktik tanpa surat tanda registrasi, pelanggaran SOP dalam pelayanan fisioterapi, kelalaian medis oleh tenaga fisioterapi, kasus fraud dan penyalahgunaan dalam pelayanan fisioterapi.
Yang kedua ada analisis hukum berdasarkan kasus terkait. Ada praktik tanpa surat tanda registrasi dan tanggung jawab hukum, pelanggaran SOP dan konflik hukum, efektivitas hukum, pelaksanaan kewenangan fisioterapis, dan perlindungan hukum bagi pasien akibat kelalaian medis. Next. Ada yang ketiga, solusi hukum dan rekomendasi. Yang solusi hukum pertama, penyusunan undang-undang khusus profesi fisioterapi, penegakan dan pengawasan ketat terhadap persyaratan STR, perlindungan hukum yang jelas bagi fisioterapis dalam menjalankan SOP, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, peningkatan edukasi dan advokasi hukum bagi fisioterapis. Untuk rekomendasinya, pemerintah dan asosiasi profesi fisioterapi harus bekerja sama menyusun dan mengesahkan undang-undang khusus profesi fisioterapi yang mengatur aspek teknis, administratif, dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Percepatan sistem digitalisasi dan simplifikasi prosedur penerbitan STR agar tidak menghambat praktik fisioterapi yang legal dan terstandar. Oke, next. Untuk rekomendasi, penyusunan pedoman SOP yang fleksibel dan adaptif memungkinkan fisioterapis melakukan intervensi berdasarkan evaluasi klinis profesional yang dengan perlindungan hukum yang memadai, pembentukan lembaga pengawas dan penegak hukum kasus yang fokus pada pelayanan fisioterapi untuk memastikan standar mutu dan penegakan aturan. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang humanis dan efisien untuk menghindari konflik berkepanjangan antara pasien dan fisioterapis. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi berkala mengenai aspek hukum dan etika profesi bagi fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ringkasan temuan standar fisioterapis. Yang pertama, standar operasional prosedur fisioterapis merupakan pedoman penting yang menjamin pelaksanaan layanan fisioterapi sesuai dengan kaidah profesional, etika medis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengaturan hukum terhadap praktik fisioterapis di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan standar pelayanan tenaga kesehatan, khususnya fisioterapis. 3. Temuan utama dalam kajian hukum menunjukkan bahwa SOP diperlukan untuk menghindari malpraktek dan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga fisioterapis dan pasien. Kemudian tidak semua institusi layanan kesehatan memiliki atau menerapkan SOP fisioterapi secara seragam yang berpotensi menimbulkan celah hukum. Kemudian implementasi SOP yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidaksesuaian pelayanan dengan standar profesi dan regulasi hukum yang berlaku. Dan penegakan hukum terhadap pelanggaran SOP fisioterapis belum optimal, terutama dalam aspek pengawasan dan sanksi administratif. 4. Pentingnya harmonisasi SOP fisioterapis secara nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas layanan fisioterapis di Indonesia. Next. Kemudian sumber hukum yang relevan. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 3. Permenkes Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan praktek fisioterapis. 4. Permenkes RI Nomor 1438 Menkes per 9 2010 tentang standar pelayanan minimal di rumah sakit. 5. Kode etik fisioterapis Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Fisioterapis Indonesia. Sabina Dawan.
1, 2, 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.